Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari Injil menurut Yohanes pasal 6 ayat 67. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu mau pergi juga?" Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah pergi atau tetap tinggal. Pergi atau tetap tinggal. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari cerita tentang atau berita tentang Yesus berbicara bahwa dirinya adalah roti kehidupan. Dikatakan, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Lalu di ayat yang ke-58 Yohanes 6 dituliskan begini, "Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Merespon pengajaran Yesus ini, kemudian banyak dari murid yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya?" Lalu kemudian mereka bersungut-sungut dan mulai ada yang pergi meninggalkan Yesus. Mulai saat itu di ayat 66, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Murid dalam pengertian orang banyak yang mengikut Yesus pada awalnya, pada akhirnya mulai mundur dengan perkataan yang mereka katakan keras tadi. Lalu melihat kondisi itulah Yesus bertanya, yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Kepada ke-12 muridnya Yesus bertanya, "Apakah kamu mau pergi juga?" Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan hari ini? Yang pertama, memahami arti mengikut Yesus. Mengapa sebagian orang itu pergi setelah mendengarkan perkataan Yesus bahwa dia adalah roti kehidupan dan bahwa siapa saja yang makan roti itu ia akan hidup selama-lamanya. Mengapa mereka tidak paham itu? Karena mereka tidak memahami arti mengikut Yesus yang sebenarnya. Mereka berpikir bahwa mengikut Yesus maka segala sesuatunya akan baik-baik saja. Mereka tidak paham benar pengajaran-pengajaran mendasar yang perlu diketahui. Bahwa siapa yang mengikut Yesus, ia harus memikul salib, menyangkal diri, mengikut Yesus. Ada akibat konsekuensi yang harus diterima, yang harus ditanggung oleh orang yang mengikut Yesus. Karena pada dasarnya dunia tidak menyenangi kebenaran, tidak menyenangi apa yang diberitakan, yang dibawa oleh Yesus, tidak menyenangi Yesus. Maka perkataan pergi atau tetap tinggal menjadi pertanyaan ketika seseorang tidak memahami arti mengikut Yesus. Tetapi bagi orang yang memahami arti mengikut Yesus, tidak hanya sekedar percaya saja, tapi benar-benar paham arti kepercayaannya, bagaimana ia mau mengerti benar
apa yang Tuhan mau untuk ia lakukan dalam hidupnya, maka orang itu tentu akan memilih tinggal bersama Yesus. Bukan pergi karena perkataan yang dianggap keras itu, tapi akan tinggal bersama Yesus. Karena dia tahu apa yang Yesus katakan itu justru adalah berita sukacita, keselamatan. Yesus mati untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, terus belajar mengenal kehendak Tuhan. Setelah tadi memahami arti mengikut Yesus, yang kedua, terus belajar mengenal kehendak Tuhan. Ketika kita menjadi orang percaya, maka bukan berarti segala sesuatunya selesai begitu saja. Kita harus terus belajar mengenal kehendak Tuhan. Semakin dekat, semakin karib, semakin akrab. Membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, berdoa, mengikuti persekutuan, ibadah-ibadah. Itu dalam rangka kita sedang terus belajar mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena semakin kita mengenal kehendak Tuhan lah, maka semakin hidup kita berkenan di hadapan-Nya. Hanya orang yang mengenal kehendak Tuhan lah yang akan tentu tahu melakukan apa yang harus ia lakukan sebagaimana Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Tetapi orang yang tidak mau belajar lagi kehendak Tuhan lalu merasa dia sudah percaya sudah, kemudian tidak ada lagi keinginan untuk terus belajar mengenal kehendak Tuhan melalui persekutuan pribadinya, melalui doa, melalui pembacaan firman, ibadah, dan hal-hal lain yang membuat dia semakin mengenal kehendak Tuhan, maka orang seperti itu tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Akan bisa saja menjadi orang yang sombong rohani. Dia merasa sudah cukup. Lalu ketika ada sesuatu yang disampaikan kepadanya yang harus ia koreksi dari dirinya, dia tidak bisa terima. Karena apa? Karena baginya sudah cukup sekedar percaya. Tapi hari ini kita diajarkan untuk terus belajar mengenal kehendak Tuhan. Terus menjadi murid. Terus berhati hamba, belajar dan belajar mengenal kehendak Tuhan. Kedua hal inilah yang memberikan arahan bagi kita untuk tetap tinggal bersama Tuhan. Karena kita telah memahami arti mengikut Yesus, lalu kemudian kita terus belajar mengenal kehendak-Nya, maka kepada orang yang demikianlah, kepada kita yang hidup dalam kondisi yang demikianlah, kita tidak akan memilih pergi sekalipun ada beragam pergumulan, tantangan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah meninggalkan iman percaya kepadanya. Tetapi kita akan tetap tinggal bersama Dia, setia sampai akhir kehidupan kita. Karena kita tahu kesementaraan hidup ini hanya sekian saja angkanya, lamanya. Tetapi ada hidup kekal di surga yang menjadi tujuan setiap orang percaya. Selamat menjadi pengikut Yesus yang setia tinggal bersama Yesus. Dengan memahami arti mengikut Yesus dan terus belajar mengenal kehendak-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami untuk memahami benar apa yang harus kami lakukan sebagai pengikut-Mu. Bagaimana kami harus terus bergaul karib, dekat, erat dengan Tuhan. Agar kami terus boleh memahami arti mengikut Yesus dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus belajar mengenal kehendak Tuhan serta melakukannya. Agar ketika pergumulan datang, tantangan datang, persoalan hidup datang, kami tidak pergi meninggalkan Engkau, tetapi kami tetap setia tinggal bersama Tuhan. Karena kami tahu kesetiaan itu akan memberikan kami jaminan hidup kekal di surga. Terima kasih Bapa. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus
kami dimampukan menjadi pelaku firman dan juga menyaksikannya dalam hidup keseharian kami. Berkati seluruh keluarga kami dimanapun berada, berkati seluruh jemaat Tuhan, hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kami terus berdoa untuk sesama kami yang mengalami beragam pergumulan. Tuhan berbelas kasihlah bagi mereka. Hikmat-Mu lah yang menyertai mereka, agar mereka dimampukan menghadapi, melampaui pergumulan itu karena belas kasih Tuhan. Apapun yang kami harapkan dan rencanakan, kami mau mengandalkan Tuhan saja, karena kami tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.